Bijara Supply Chain, highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week, all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Selamat datang di podcast Bijara Supply Chain. Nama saya Nur Hadi, saya adalah pengasuh podcast ini. Baik teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa sekali. Bersama saya adalah Muhammad Lutfi, beliau adalah Plan Manager PT Repal Indonesia. Selamat siang Pak Lutfi. Selamat siang. Baik, hari ini kita akan membahas dua topik yang cukup layak kita dengarkan. Yang pertama adalah kita akan mengulas dengan beliau pengalaman menjadi project manager pembangunan Repal, yang kita boleh sebut adalah brownfield ya. Dan yang kedua, bagaimana pandangan beliau tentang supply chain sustainability. Nah, ini kaitannya dengan produksi PT Repal sendiri di bidang recycling palet. Baik, sebelum kita mulai, kita minta beliau untuk perkenalan ya. Boleh sharing ke kami Pak background Bapak? Ya, nama saya Muhammad Lutfi. Saya sekarang bekerja di PT Repal International Indonesia sebagai Plan Manager. Jadi background Repal ini adalah dari namanya adalah recycle, palnya adalah palet ya, recycle palet plastik ya. Jadi awal Repal sebelum berdiri di Pasuruan itu adalah ada pabrik di Bali. Pabrik di Bali ini adalah proses awalnya dari PT Repal ya. Namanya dulu adalah PT Envirot Palet Bali. Baik. Jadi PT Envirot Palet Bali. Jadi kenapa posisinya kok ada di Bali ya? Yang pertama adalah memang ownernya adalah posisi tinggalnya di Bali. Gitu ya. Jadi posisinya di Bali, terus beliaunya men-set up pabrik di Bali ini ada peluang ya, namanya peluang dari mengolah sampah ya. Jadi material utamanya adalah memang sampah plastik ya. Terutama sampah kantong plastik ya. Jadi ketika beliau tinggal di Bali itu banyak sekali sampah-sampah yang ada di Bali, di pantai yang belum diolah gitu ya. Artinya mereka berpikir bagaimana sampah-sampah ini bisa diolah menjadi menjadi barang yang lebih berguna, jadi added value gitu. Akhirnya lah dibuat pabrik di Bali, di sana sampai memproduksi palet plastik. Nah, ketika melihat peluangnya cukup besar, maka berpikirlah untuk mengembangkan perusahaan ya di Pasuruan ya. Nah, akhirnya dipilihlah Pasuruan. Baik. Nah, di Pasuruan ini akhirnya dipilih di lokasi industrial ya, karena lokasi industrial ini cukup cukup tepat lah mengenai pengadaan listrik pengadaan air kan, terus segalanya sudah siap gitu ya. Akhirnya diputuskan di sana. Sehingga pada tahun 2017 kan, 2017 awal Januari mulailah kita memproduksi perdana di Pasuruan. Waktu itu kita set up satu line ya di Januari 2017. Nah, itu produk perdana kita. Sampai terset up 7 line ya. 7 line produksi gitu. Baik, terima kasih introduction-nya Pak Lutfi. Nah, kalau saya lihat mappingnya di Jawa Timur Pak, saya melihat bahwa Repal ini mungkin satu-satunya perusahaan asing ya
di Jawa Timur yang bermain di bidang recycling palet. Nah, waktu Bapak sebagai project manager di kawasan PIR ini, apa sebenarnya pengalaman atau insight yang Bapak bisa share ke teman-teman ya waktu jadi project manager untuk Greenfield Plan khususnya ya, dari sisi tantangan yang menarik waktu itu apa, kemudian secara impact sosial ke masyarakat sekitar sini bagaimana? Nah, mungkin Bapak bisa share sedikit ke kami, Pak. Yang pertama yang jelas namanya project pasti ada tantangannya ya. Tantangannya pertama adalah masalah ketepatan waktu penyelesaian berarti kan. Tadi target finishing completed kapan gitu. Project timeline ya, Pak. Project timeline, project schedule harus tepat gitu kan. Karena sudah menunggu customer yang akan membeli palet kita gitu kan. Sudah ada forecast yang cukup besar gitu kan. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memproduksi dari sampah bahan baku sampah plastik ini menjadi cukup besar, jumlah yang cukup besar palet gitu kan. Tantangannya adalah pengadaan sampah itu sendiri ya kan. Raw material itu sendiri gitu kan. Jadi tantangannya itu yang pertama adalah pengadaan raw material. Terus yang kedua segi positifnya adalah dari kita bisa menyerap tenaga kerja, pengadaan lahan tenaga kerja, karena kita membuka lapangan pekerjaan berarti kan, itu cukup positif kan. Terus yang kedua positif kedua adalah mengurangi sampah plastik yang nggak bisa kita olah oleh tanah berapa puluh ribu tahun kan. Kita bisa mengolahnya, mengurangi sampah plastik gitu kan. Terus yang ketiga adalah ini plastik palet ini bisa diolah kembali, makanya palet ini rusak gitu kan, bisa digunakan kembali sebagai palet kembali gitu kan. Jadi bisa di recycle gitu kan. Jadi sustainable-nya jalan gitu kan. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal sustainability, Pak, ini kan Bapak sudah mulai masuk ke pasar nih ya, ke market. Nah, dari pengamatan Bapak selama ini, bagaimana sebenarnya merespon market kepada produk-produk yang recycling begini ya? Support mereka seperti apa? Yang jelas kita kenalkan produk ini, mereka cukup tanggapan mereka pasti positif karena bersamaan dengan program semua industri pasti inginkan adalah untuk bisa mengolah sampah gitu kan. Jadi kita sedang bekerja sama dengan industri, yaitu menerima sampah-sampah plastik dari mereka, kita olah menjadi palet gitu kan. Nah, gitu. Kita ada beberapa customer besar gitu kan, yang kita bisa dapat gitu kan, bisa bekerja sama. Jadi kita supply palet hasil produk kita, terus bekerja sama dengan bagaimana mengurangi sampah sama mereka. Mereka juga buangnya agak kesulitan gitu kan, buang kemana gitu. Kita bisa menerima. Kan gitu ya. Very good. Oke. Ada lain yang mau disampaikan, Pak, sebagai penutup mungkin kepada teman-teman khususnya berkaitan dengan sustainability supply chain ini? Artinya apa? Artinya sampah yang ada di Indonesia maupun dunia ini masih cukup besar. Jumlahnya gitu kan. Cukup besar jumlahnya, cuman kita belum optimal untuk mengolahnya begitu kan. Menjadi produk yang berguna atau added value gitu kan. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya ya. Senang sekali hari ini bersama dengan Bapak. Baik teman-teman, demikian episode singkat kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode mendatang. Bye. At Bichara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bichara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com.
Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.